Ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil paper kelompok kami yang berjudul kasus pelecehan seksual Kiai Pimpinan Pondok Pesantren terhadap santriwati. Yang pertama akan disampaikan oleh Aswar. Saya akan menyampaikan bagian asraf. Pelecehan seksual merupakan salah satu tindakan kriminal yang sering terjadi, namun banyak yang terselubung lantaran ketakutan korban untuk mengungkapkan apa yang terjadi. Tekanan dari lingkungan sekitar juga dapat membuat korban semakin memendam niat untuk menceritakan atau membuka pengetahuan mereka tentang kejadian tersebut. Pelecehan seksual terjadi di mana saja dan berbentuk berbeda-beda, kurang lebih komentar lisan, lirikan, atau pandangan mata maupun sentuhan atau kontak fisik. Pelecehan seksual dapat berakibat fatal terhadap anak yang masih di bawah umur karena mental anak yang belum stabil. Efek yang dapat ditimbul berupa perkembangan anak yang terganggu, stres, dan juga ketidakstabilan mental anak. Penelitian kali ini berfokus pada kasus yang pernah terjadi di Indonesia di sebuah instansi Islami, yaitu pondok pesantren yang berada di Indonesia. Yaitu asrama pendidikan Islami di mana semua siswa dan siswi yang tinggal dan belajar di bawah naungan seorang kiai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mencari solusi yang dapat mengurangi dan menghilangkan tindakan tidak terpuji tersebut. Terlepas dari fakta tersebut, tindakan ini tetap tidak boleh dianggap sepele karena ini adalah tindakan yang melanggar norma-norma hak asasi dan merusak korban. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, seringkali posisi wanita di kehidupan sosial dianggap tidak sejajar dengan laki-laki. Ada banyak sekali wanita yang mengalami kekerasan di daerah publik. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa di rumah atau lingkungan sendiri pun tidak selalu terbebas dari kekerasan atau kriminal, salah satunya yaitu pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini juga tidak jarang dijumpai pada anak di bawah umur, dengan memanfaatkan kepolosan seorang bocah agar memenuhi hawa nafsu seorang oknum kriminal tersebut. Pelecehan seksual kepada anak ini juga dapat menyebabkan dampak buruk seperti depresi atau terganggu, stres, dan lain-lain yang lebih parahnya dapat menyebabkan trauma jangka panjang terutama dalam kasus keluarga. Selanjutnya dibacakan oleh Mas Kavin. Di antara mereka pelecehan seks yaitu orang yang dikenali oleh korban kurang lebih 30% yaitu keluarga kandung sendiri yang sering dijumpai oleh saudara cowok mereka, bapak kandung atau kerabat mereka sendiri. Kurang lebih 60% yaitu berkenalan yang seperti teman sendiri atau warga desa sendiri. Orang yang tidak dikenali korban kurang lebih 10% dalam hal masalah seks pada bocah. Kurang lebih pelecehan seks pada anak dilakukan oleh pria. Salah satu pendidikan menunjukkan karena perempuan memperlakukan 14% sampai 40% dari penyelenggaraan yang telah dilaporkan kepada anak pria, 6% dari pelanggaran yang dilaporkan kepada wanita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adit. Sisi negatif kepada korban yang telah mengalami pelecehan di masa anak-anak yang masih di bawah umur. Anak-anak di bawah umur dilecehkan dengan cara seks bisa terkena gejala pikiran yang besar dibanding anak di bawah umur seperti biasanya. Sekolah sudah menemukan gejala tersebut 51-79% kepada anak di bawah umur yang telah mengalami pelecehan seksual. Resiko yang diambil akan bahaya dan besar jika pelaku yaitu keluarga sendiri ataupun kerabat dekat. Di antaranya adalah kasus pemerkosaan belasan santri yang dilakukan Heri Wirawan di Kota Bandung. Perkaranya sudah masuk tahapan persidangan. Sejauh ini sudah ada 7 tersangka yang ditangkap. Sisanya masih dalam pengejaran. Sekian. Selanjutnya adalah bagian pembahasan. Kejahatan pelecehan seksual umumnya adalah tindakan ataupun perbuatan kejam yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki nilai tercela, terhina, dan tidak pantas untuk dilakukan.
Pelecehan seksual sering terjadi karena ketidakpahaman seseorang terhadap perilaku tersebut. Kurangnya literasi dan informasi mengenai kegiatan seksual juga memicu perilaku ini. Banyak yang menganggap bahwa hal seperti ini, komentar seksual itu hal yang biasa, normal dilakukan, karena dalam benak pelaku hal ini hanyalah bentuk pujian atau kekaguman terhadap seseorang. Pelecehan seksual umumnya terjadi karena munculnya pemikiran dari pelaku yang berpikir bahwa korban mudah ditaklukkan, sehingga pelaku mempunyai posisi untuk menguasai korban. Faktor penyebab yang juga kuat mendorong adalah hasrat seksual dari pelaku yang tidak bisa disalurkan. Faktor lingkungan juga memegang peran penting dalam membentuk pola pikir pelaku untuk berbuat asusila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadlur Rahman. Menilik kembali ke beberapa waktu yang lalu, telah terjadi beberapa kasus pelecehan seksual di Indonesia, khususnya yang menjadi sorotan publik di mana pimpinan salah satu pondok pesantren yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan, di mana seorang kiai melakukan pelecehan terhadap 6 orang siswinya. Hal ini tentu saja sangat disayangkan bahwa kejadian seperti ini harus terjadi di lingkungan seperti pondok pesantren yang harusnya menjadi tempat pendidikan dan dipandang mempunyai akhlak yang bagus di dalamnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Reza. Selanjutnya kesimpulan. Masalah pelecehan seksual ini memang sering terjadi kepada perempuan yang sebagai korbannya. Namun lelaki juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada yang mengalami pelecehan seksual. Banyaknya korban dari pelecehan seksual ini beberapa telah ada yang mau atau sadar untuk datang ke psikolog agar membantu menghadapi masalah ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Calvin. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.